Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita saling mengingatkan dan menguatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu hal yang tidak mudah untuk seorang hamba mencapai derajat sebagai orang-orang yang min ibadihi asyakur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa qalilun min ibadi asyakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Ya, jangankan yang tidak berulang dan tidak sering diingatkan agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan yang jarang membaca dan merenungkan tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi akan pentingnya bersyukur dan banyaknya karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, kita pun yang berulang kali, bahkan setiap saat, dan telah berulang dan rutin untuk mendengarkan perintah dan peringatan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pun terkadang kita masih sering lalai untuk merenungkan dan mensyukuri karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk tanda seseorang betul-betul dikatakan sebagai hamba yang bersyukur adalah ketika dia bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa berat dengan ibadah-ibadah dan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena dia dorongannya adalah karena dia menyadari betapa banyak karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun begitu ringan tanpa merasa beban dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, di antara indikasi seseorang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadihi syakur, bahwa dia tergolong hambanya yang bersyukur, adalah ketika dia mampu untuk mengendalikan diri dari melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seseorang yang betul-betul bersyukur, menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu tidak akan lancang dan tidak akan mudah untuk melanggar larangan-larangannya, sedangkan dia menyadari bahwasanya yang memberikan saya begitu banyak nikmat, bahkan nikmat yang tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung nilainya, sedang melihat saya, menyaksikan saya, sedangkan saya mau melakukan apa yang dia larang. Maka ini adalah dorongan hati orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fiddin, ikhwani fiddin, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kami lanjutkan kelanjutan dari bab yang lalu,
bab bayanu fadli man tamassaka bis sunnati, penjelasan tentang keutamaan orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bima kana alaihi as-sabiqun, dan berpegang teguh pada apa yang pada manhaj dan pemahaman dan amalan orang-orang yang pendahulu, as-sabiqun al-awwalun, pendahulu awal dari umat ini, generasi sahabat, inda ghurbatil Islam, di saat kondisi Islam kembali pada posisi sebagai sesuatu yang asing, annahu babun najah, bahwasanya itu adalah pintu kesuksesan atau pintu keselamatan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi keutamaan orang yang senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk beliau, baik dalam bentuk perkataan, ucapan beliau, atau dalam bentuk perbuatan beliau yang dikisahkan, diriwayatkan oleh para sahabat yang menyaksikan apa yang beliau lakukan, ataukah takrir, penetapan beliau, apakah dalam bentuk diamnya beliau atau penetapan secara langsung atau diamnya beliau terhadap sesuatu. Semuanya itu menunjukkan kebolehan dan sunnah beliau yang harus dijadikan sebagai pegangan. Kemudian yang kedua, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ala berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, ala manhaji as-salafus salih. Jadi berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman ala fahmi salafil ummah atau as-salafus salih, dengan mempedomani cara para pendahulu dari agama ini, dari umat ini, dalam berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau secara khusus 3 generasi as-salafus salih, 3 generasi yang menjadi pedoman dalam memahami dan berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat, tabi'in muridnya, dan atba'ut tabi'in murid dari tabi'in. Dan secara khusus as-sabiqun al-awwalun, dan secara khusus lagi as-sabiqun al-awwalun, pendahulu dari sahabat. Jadi ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk Islam, mereka punya kedudukan lebih khusus lagi dari dibanding dengan sahabat secara umum. Inda ghurbatil Islam, di saat agama Islam atau agama ini kembali dalam kondisi asing. Sebagaimana kita sebutkan nanti hadisnya Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan aneh, di mata kaum, di mata umat yang ada di saat itu, di mata manusia. Sampai begitu asingnya Nabi dituduh sebagai penyihir atau tukang syair, atau bahkan dituduh sebagai orang yang gila. Wahyu yang turun dianggapnya sebagai syair, atau dianggapnya sebagai mantra-mantra sihir. Tuduhan, berbagai tuduhan, karena dipandang asing agama itu ketika baru datang, ketika dibawa oleh Nabi SAW dalam keadaan bersendirian, kemudian diikuti langsung oleh istrinya tanpa syarat. Ketika Nabi sudah datang menyampaikan hal tersebut, istrinya langsung menerima dan masuk ke dalam Islam.
wa sayaudu ghariban, tetapi Nabi tekankan, ingatkan, wanti-wanti bahwasanya akan kembali nanti ada masanya Islam kembali menjadi asing, dan ulama kita memandang hari-hari ini sudah bagian dari ghurbatul Islam ats-tsaniyah, sudah bagian dari masa keterasingan Islam yang kedua. Terasing bukan namanya yang asing, tetapi ajarannya yang begitu banyak yang kemudian dipandang asing oleh manusia, bahkan oleh sebagian kaum muslimin sendiri. Bagi sebagian orang yang berKTP atau berstatus sebagai seorang muslim, begitu banyak dari ajaran agamanya yang dia pandang sendiri sebagai sesuatu yang asing. Maka dalam kondisi begitu banyak dari ajaran agama kita yang dipandang sebagai perkara yang asing di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah umat sendiri, maka jalan keselamatan, babun najah, pintu keselamatan adalah ketika tetap teguh, berpegang teguh pada petunjuk dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, pemahaman umat yang atau generasi yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka lah yang lebih memahami perkara agama tersebut. Sebenarnya biasa beliau mendahului dengan beberapa potongan ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum. Orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan mengerjakan amal-amal saleh, tuba, keberuntungan bagi mereka. Lahum husnu ma'ab, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik. Dan tentu setiap ayat-ayat yang turun dengan kalimat walladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka tentu generasi golongan yang paling pertama mendapatkan atau ditujukan kabar gembira tersebut adalah generasi as-sabiqunal awwalun, generasi orang-orang yang awal-awal menerima Islam dan kepadanya diturunkan atau yang menyaksikan secara langsung Nabi SAW menyampaikan ayat tersebut. Tuba, keberuntungan bagi mereka. Wa husnu ma'ab, dan tentu tempat kembali mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat terbaik. Mirip dengan sabda Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung, keberuntungan bagi orang-orang yang dipandang asing di saat dia berpegang teguh pada petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para sahabat dahulu, yang ketika mereka beriman dan mengikuti petunjuk amal-amal soleh yang diajarkan oleh Nabi SAW, mereka dikatakan dipandang sebagai orang-orang asing. Tuba lahum, maka bagi mereka keberuntungan, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang terbaik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan wassa biha Ibrahim berwasiat kepada anaknya, wa Ya'qub, begitupun Nabi Ya'qub. As-sabiqun al-awwalun, tentu termasuk dalamnya adalah para nabi dan rasul yang secara umum orang-orang saleh yang telah mendahului. Di antara hal yang patut menjadi pedoman dan contoh, dan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai contoh teladan pada generasi dan orang-orang saleh terdahulu, terlebih lagi kalangan nabi dan rasul.
wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan ya, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, dan begitu pula Nabi Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Wasiatnya adalah, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam kondisi menjadi berstatus sebagai seorang muslim. Maka dari ayat ini mengisyaratkan bahwa perkara yang paling utama untuk kita berpegang teguh dan mencontohi generasi-generasi yang terdahulu adalah keteguhan dalam menjaga keimanan, keteguhan dalam mempertahankan keislaman di masa-masa gurbah, di masa-masa beratnya ujian dan fitnah hari ini, yang bisa saja menggoyahkan keimanan, bisa saja atau tidak sedikit kita saksikan orang-orang yang kemudian melepaskan statusnya sebagai seorang muslim. Dan Nabi SAW mengisyaratkan ada masa fitnah, seseorang yusbihu mu'minan wa yumsi kafir, karena begitu banyaknya fitnah, sehingga di pagi hari dia masih berstatus sebagai seorang muslim, sore hari dia sudah pindah status menjadi seorang kafir, atau sebaliknya yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, di sore hari dia masih berstatus sebagai seorang muslim, di pagi hari dia sudah berubah statusnya menjadi seorang kafir, dikarenakan banyaknya ujian, banyaknya fitnah. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub mewasiatkan itu kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya, sekali-kali jangan, Allah telah memilihkan untuk kalian agama, memilihkan untuk kalian pilihan terbaik, dan agama semua Nabi adalah sama. Ketika kita mengatakan agama, maka akidah mereka semuanya satu, la ilaha illallah. Semua Nabi dan Rasul sama dari sisi akidahnya, meskipun syariat-syariatnya ada yang berbeda, tetapi keyakinan semuanya mereka sama. Kemudian secara khusus, pujian ini pendahulu dari kalangan Nabi dan Rasul, pendahulu secara khusus dari kalangan umat ini juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya mereka patut untuk dijadikan sebagai landasan dalam memahami agama ini, berpegang teguh pada agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun, dan para pendahulu dari umat ini, minal muhajirin, yang pertama adalah semua generasi yang turut berhijrah, semua sahabat yang turut berhijrah, baik hijrah sebelum ke Madinah, hijrah ke Habasyah, dan juga hijrah ke Madinah, karena tentu hijrah yang terakhir yang dilakukan oleh para sahabat adalah ke Madinah, maka tentu masuk juga muhajir yang ke Habasyah, as-sabiqunal awwalun, karena itu hijrah lebih dahulu, maka dia masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin, dari generasi orang muhajir, wal ansar, dan orang-orang yang telah berislam dari kalangan orang-orang Madinah, kaum Ansar. Ketika para sahabat dari Makkah berhijrah, ini semuanya dikategorikan as-sabiqunal awwalun. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan generasi yang mengikutinya, generasi yang mengikutinya dengan syarat dia mengikutinya dengan baik. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an, maka keutamaan mereka, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar,
dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka menunjukkan bahwasanya generasi yang paling tinggi kedudukannya itu Allah urut as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu dari generasi umat ini. Tetapi umat setelahnya itu tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi mulia juga, untuk mendapatkan kedudukan tinggi, bahkan bisa mendapatkan keutamaan yang sama yang disebutkan di dalam ayat ini. Bisa mendapatkan keutamaan yang sama yang disebutkan di dalam ayat ini, dengan syarat, ada syaratnya. Kalau mau mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh as-sabiqun al-awwalun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, syaratnya adalah walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Harus mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, meniru mereka, meniru cara mereka beragama. Tentu yang paling mendasar, meniru kekuatan akidah mereka, kekuatan akidah yang luar biasa oleh para sahabat. Tidak goyah akidah mereka ketika mereka sudah merasakan manisnya keimanan, lapangnya hati, tenangnya jiwa ketika telah melafazkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan itu, tidak ada lagi yang bisa menukarnya, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan. Tidakkah kita melihat keteguhan iman Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah yang disiksa dengan siksaan yang tidak manusiawi, disiksa dengan dibaringkan di atas pasir yang telah diterpah terik matahari berjam-jam, kemudian dibaringkan dalam kondisi tidak memakai baju. Dia panas dari bawah dan panas dari teriknya matahari secara langsung, kemudian dihimpit lagi dengan batu yang juga panas dan berat. Tetapi keimanan itu tidak lagi bisa goyah. Tidakkah kita mendengar kisah keteguhan iman as-sabiqun al-awwalun dari generasi pemuda Mus'ab bin Umair, ketika dia sudah masuk ke dalam hatinya lezatnya iman, hatinya sudah merasakan manisnya keimanan, dia tidak ada lagi apa-apanya kenikmatan dan fasilitas dunia apapun yang diberikan kepadanya. Pakaian baru yang setiap saat diberikan oleh ibunya tidak lagi berarti apa-apa baginya. Makanan yang dihidangkan dengan berbagai macam jenisnya yang sudah terhidang sebelum beliau memejamkan matanya ketika tertidur, disiapkan oleh ibunya, sudah menjadi hambar rasanya. Dan fasilitas dunia, kemewaan dunia pun beliau siap untuk menukar semua itu dengan lezatnya keimanan, meskipun harus berpisah dengan kenikmatan dunia. Dan memang tidak lagi berarti ketika lezatnya iman sudah masuk ke dalam dada mereka. Yang seperti ini yang membuat mereka mulia, kejujuran iman mereka, kejujuran keimanan mereka, akidah mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan yang lainnya, amalan-amalan mereka. Maka ketika kita ingin mendapatkan keutamaan radhiyallahu anhum, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, ridha kepada Allah sebagai Rabb,
berarti ridha dengan segala ketetapannya, ridha dengan segala perintahnya dilaksanakan, dan ridha dengan segala larangannya untuk ditinggalkan. Iya, dan baginya juga surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim, dan itulah sesungguhnya kemenangan yang nyata. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan juga keutamaan para as-sabiqun al-awwalun. Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya. Orang-orang yang membersamainya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah sebutkan satu karakternya, satu ciri khasnya yang membuat mereka tinggi kedudukannya, membuat mereka diistimewakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini karakter yang patut untuk ditiru dari generasi terbaik tersebut. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Mereka tegas kepada orang-orang kafir. Mereka tidak akan mau untuk kemudian tunduk kepada mereka. Mereka akan tegas kepada orang-orang kafir. Mereka tidak akan mau berkompromi dalam hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan pernah mengalah dalam hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, dan loyal, penyayang, lembut kepada orang-orang beriman. Ini karakter mereka. Kepada orang-orang kafir, mereka tegas, dan mereka tidak akan memberikan loyalitas, cinta kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan tegas kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang beriman, mereka akan lembut. Mereka akan mendahulukan ukhuwah, mendahulukan cinta kepada kaum muslimin, sehingga memudahkan untuk membuka pintu maaf kepada sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada, karakter mereka adalah ruku' dan sujud. Engkau akan menyaksikan mereka senantiasa ruku' dan sujud. Menunjukkan di antara ibadah istimewa mereka adalah salat, dan tentu selain salat wajib tentunya mereka adalah orang-orang yang di malam hari senantiasa menjaga qiyamul lail mereka, ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa dalam segala amalan yang dia lakukan, segala hal aktivitas yang mereka lakukan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, selalu mengharapkan karunia, balasan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan para sahabat, senantiasa menjaga hatinya, senantiasa menjaga hatinya dalam setiap amalannya untuk selalu mencari balasan, karunia, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang patut untuk ditiru dan berpegang teguh kepada mereka. Di antara karakter mereka adalah menjaga amalan mereka untuk senantiasa menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang beramal, berbuat dengan menjadikan ini sebagai tujuan dan landasannya, maka dia akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan begitulah para sahabat, mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan oleh Nabi SAW, meskipun terkadang begitu berat, diutus untuk berdakwah. Nabi meminta bantuan dari mereka ketika ada hal yang membutuhkan dana untuk fisabilillah. Mereka berlomba semuanya. Mereka berlomba untuk memberikan sumbang siapa yang mereka bisa lakukan. Karena dorongan mereka adalah fadlan minallahi wa ridwana. Keutamaan, balasan syurga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Mereka ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang, ridha kepada mereka. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kemudian karakter penampakan zahir mereka, penampakan luar mereka, dari wajah mereka telah nampak atharus sujud, nampak bekas sujud. Tentu ada dua kemungkinannya. Atharus sujud adalah bekas sujud, ada bekas pada jidatnya. Atau makna yang lain adalah wajahnya yang berseri, wajahnya yang bercahaya, dikarenakan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sujud-sujud mereka. Dan itu ada ciri seperti itu bagi orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada cahaya keimanan pada wajahnya. Akan ada tanda keimanan, asar dari sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyaghidha bihimul kuffar. Kita bangkai sedikit. Para sahabat itu senantiasa berupaya bagaimana agar membuat musuh-musuhnya atau orang-orang kafir itu jengkel. Jengkel kepada mereka. Maksudnya adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh mereka. Mereka berupaya untuk melakukan hal-hal yang tentu merupakan perintah dalam agama, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu membuat musuh-musuh Islam menjadi kebakaran jenggot, istilahnya, menjadi jengkel. Di antaranya adalah ketika ukhuwah mereka, persaudaraan mereka yang begitu kuat, kebersamaan mereka yang begitu kuat, ukhuwah di tengah-tengah mereka, sehingga orang-orang kafir merasa tidak senang dengan hal tersebut. Ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada nabinya, di setiap perintah yang diperintahkan oleh nabinya mereka turuti, itu membuat orang-orang kafir murka. Dan ini diantara hal yang dianjurkan dan bernilai pahala. Ketika ada hal-hal yang diperintahkan dalam agama kita yang kemudian kita kerjakan dan membuat orang-orang yang memusuhi Islam menjadi murka, menjadi tidak senang. Di antaranya juga kita menampakkan dukungan kita kepada saudara kita, kaum muslimin, seperti di Palestina. Ketika kita menampakkan dukungan baik melalui media atau dalam kehidupan kita menampakkan, menyampaikan, menyuarakan dukungan kita kepada saudara kita kaum muslimin, dan itu membuat orang-orang kafir menjadi murka, tidak senang. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan satu di antara keistimewaan para sahabat as-sabiqunal awwalun dalam ayat ini. Mereka mampu membuat orang kafir tidak senang, atau orang-orang yang senang dengan keburukan tidak nyaman, karena ada orang-orang yang memunculkan dan menampakkan kebaikan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum. Lalu Allah kemudian memberikan janji kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini dua yang diulang selalu mulai dari ayat tadi di awal. Karakter mereka iman disertai amal. Mereka beriman, mengaku Islam, mengaku mukmin,
ya maka mereka buktikan dengan amalan mereka, ya, amalan-amalan kaum muslimin. Maka Allah janjikan kepada mereka maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah janjikan kepada mereka pengampunan dan pahala yang agung, ya, pengampunan dan pahala yang agung. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, dan sebelumnya juga sebelum ayat ini dalam surah Al-Hasyr disebutkan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu diantara ciri as-sabiqun al-awwalun, ya, para pendahulu dari umat ini dan secara umum para sahabat. Di antara karakter mereka yang kita patut berpegang teguh dengannya adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ukhuwah mereka begitu tinggi, persaudaraan mereka begitu kuat, mahabbah, kasih sayang dan cinta kepada kaum muslimin itu tidak sekedar kata-kata, tetapi betul-betul dibuktikan. Ukhuwah yang paling tinggi, jadi tingkatan persaudaraan yang paling tinggi yang mereka amalkan. Ukhuwah kaum muslimin yang paling rendah adalah kaful adha. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak memberikan gangguan kepada saudara kita kaum muslimin, itu bentuk persaudaraan yang tingkatan paling rendah. Ketika kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak memberikan kerugian, gangguan, menyakiti hati atau fisik, atau merusak harta dan seterusnya pada saudara kita kaum muslimin. Kalau kita mampu tahan itu, maka kita sudah termasuk orang yang menjaga ukhuwah meskipun pada level yang paling rendah. Level kedua adalah tadi menahan, mengendalikan diri, ditambah al-mukafa'ah, membalas, idfa' billati hiya ahsan, membalas atau memberikan manfaat kebaikan kepada saudara kita ketika dia membutuhkan. Kita mampu memberikan manfaat pada kaum muslimin, kepada saudara kita sesama muslim, menunjukkan ada ukhuwah. Kita menjalin, menampakkan bahwasanya kita bersaudara dengannya, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu menahan diri, mengendalikan diri, kemudian bisa memberikan manfaat, maka naik level ukhuwahnya pada tingkat yang kedua. Dan tingkat yang ketiga, dan ini level yang Allah sebutkan, level ukhuwahnya para sahabat, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Level ukhuwahnya tidak lagi sekedar menahan diri untuk tidak mengganggu, memberikan gangguan, tidak lagi sekedar memberikan ketika dia butuh, tetapi mampu mendahulukan saudaranya di atas kebutuhannya sendiri di saat dia juga sangat membutuhkan. Di saat dia juga sangat membutuhkan. Itu menunjukkan kecintaannya kepada saudaranya yang sangat tinggi. Jadi sama-sama dia butuh, dan boleh jadi kebutuhannya juga sangat mendesak, tetapi dia mampu mendahulukan saudaranya. Meskipun itu adalah sifatnya pilihan, tetapi menampakkan ukhuwah yang tinggi. Sebagaimana yang terjadi di perang Uhud, ketika beberapa sahabat ada yang sudah sakratul maut, sudah dalam kondisi sudah mau lepas nyawanya, dan dalam kondisi kehausan meminta air. Kemudian diserahkan, ketika air diberikan kepadanya, mendengarkan rintihan saudaranya, dia pun mampu menyerahkannya. Perang Uhud atau saya lupa. Intinya peristiwa itu sahih riwayatnya, bahwasanya sampai di situ level persaudaraan mereka yang patut kita berupaya untuk menirunya. Karena mereka adalah orang-orang saleh, telah mendahului kita, maka kewajiban kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mendoakan mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah,
ya, orang-orang beriman itu doa mereka mendoakan orang-orang yang mendahului mereka, ya Allah ampunilah kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau ya munculkan di dalam hati kami rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Ini doa yang patut untuk diulang-ulang ya, untuk menguatkan ukhuwah kaum muslimin. Insyaallah pekan depan baru kita masuk di hadis-hadisnya, sempat membacakan ayat-ayatnya, beberapa poin sifat-sifat istimewa para as-sabiqun al-awwalun, sehingga kita patut untuk menjadikan mereka sebagai idola ya, orang-orang yang kita banggakan dan kita berupaya untuk meniru ya jalan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah, hal-hal yang keliru dan keterbatasan secara pribadi maka kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.